Selanjutnya adalah alur tahapan konseling. Pertama adalah proses konseling. Dalam proses ini akan terjadi apabila adanya interaksi antara konselor dan juga klien. Terdapat 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan juga tahap akhir. Dalam tahap awal konseling, yaitu mulai dari klien mendatangi konselor hingga proses konseling berlangsung dan klien dan konselor dapat menjelaskan dan mendefinisikan apa yang sedang dihadapi oleh si klien. Pertama adalah membangun hubungan. Tujuannya agar si klien dapat menceritakan masalah, kesusahan, kesukaran yang sedang dihadapinya, serta alasan mengapa dia mendatangi konselor. Hal ini juga harus dilandasi dengan sikap yang positif dan juga rasa yang percaya. Konselor juga diwajibkan dapat menunjukkan sisi yang dapat dipercaya dan juga rasa yang sangat-sangat perhatian kepada si klien. Kunci keberhasilannya terletak pada keterbukaan konselor, karena hal ini akan mendukung keterbukaan klien. Yang kedua dan juga yang terakhir adalah klien harus diikut sertakan di dalam proses konseling. Contohnya, memulai dengan memperkenalkan diri dan juga membaca data diri si klien. Juga harus membangun dengan rasa yang percaya diri, seperti tersenyum dan juga menunjukkan sisi yang dapat dipercaya. Yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah. Pada tahap ini, klien dan konselor juga harus mendiskusikan apa yang ingin klien capai dari hasil proses konseling ini. Hal ini juga harus adanya kerjasama antara si klien dan konselor. Intinya, si konselor harus bisa mengeksplorisasi dan juga mengidentifikasi serta juga mendiagnosis masalah dan apa hasil yang ingin dicapai si klien tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, menafsirkan dan juga menjajaki. Dalam hal ini, konselor berusaha menjajaki dan menafsirkan apa yang sedang dihadapi oleh si klien dan juga merancang bantuan dengan potensi yang dimiliki si klien dan juga alternatif yang dia sampaikan. Selanjutnya yaitu menegosiasikan kontrak. Dalam hal ini, si klien dan juga konselor menegosiasikan waktu kapan bertemu dan juga kontrak tugas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dari teman saya. Selanjutnya adalah tahap pertengahan atau tahap kerja. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru yang mungkin berbeda dengan sebelumnya dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Tanpa perspektif, klien sulit untuk berubah. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh. Konselor berusaha klien mempunyai perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Jadi kita akan mengorek bagaimana klien bisa berpikir perspektif dan alternatif terhadap dirinya. Yang kedua, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Pertama, klien harus merasa senang terlihat dan dalam pembicaraan atau konseling, serta menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Yang kedua, konselor berusaha kreatif dan dengan keterampilan yang bervariasi serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan, dan memberi bantuan. Dan konselor juga dituntut untuk kreatif dalam membantu klien menemukan alternatif sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri. Dan yang terakhir adalah proses konseling harus berjalan sesuai kontrak, yaitu kontrak yang sudah dibuat. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya tadi mengenai alur tahapan dalam konseling. Jadi saya akan memaparkan tahapan akhir dalam konseling atau bisa juga disebut dengan tahap tindakan. Dalam tahap ini, klien biasanya menunjukkan sikap-sikap yang lebih baik lagi daripada sebelum klien melakukan konseling. Biasanya keadaan klien ditandai dengan menurunnya kecemasan pada diri klien, adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan lebih sehat,
adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Jadi maksudnya klien lebih menata lagi bagaimana keadaan kehidupannya di masa yang akan datang. Terjadinya perubahan sikap positif yang mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar. Jadi klien sudah berpikir realistis dan percaya diri. Jadi di sini klien lebih bisa untuk mengoreksi dirinya ke depannya, dan juga klien bisa mengurangi untuk menyalahkan lingkungan sekitarnya. Dalam tahap akhir ini ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama, memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai. Jadi di sini klien sudah mengambil beberapa keputusan untuk dapat menyelesaikan atau meminimalisir masalah yang tengah dihadapi dengan apa yang sudah didiskusikannya dengan konselor pada tahapan sebelumnya. Lalu yang kedua ada terjadinya transfer learning pada diri klien. Jadi di sini klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya di luar proses konseling, yang artinya klien dapat mengambil makna dari hubungan konseling untuk kebutuhan akan suatu perubahan. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, melaksanakan perubahan perilaku. Jadi pada tahap akhir konseling, klien akan sadar perubahan sikap dan perilakunya, sebab ia datang meminta bantuan atas dasar kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya. Yang terakhir, ketika ingin mengakhiri kegiatan konseling, maka tidak bisa diakhiri dengan begitu saja, tetapi harus ada kesepakatan sebelumnya dengan klien. Tetapi ketika ingin mengakhiri kegiatan konseling pun, klien mempunyai beberapa tugas yang harus dilakukannya. Di antaranya, yang pertama, klien harus bisa menyimpulkan apa hasil dari proses konseling yang telah dilakukan. Yang kedua, klien mampu mengevaluasi jalannya proses konseling. Dan yang ketiga, adanya perjanjian untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Rahma. Selamat siang, Mbak. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hikmah. Di sini Rahma boleh panggil saya Ibu, Mbak, atau apapun, karena di sini hubungan kita sebagai konselor dan konseli. Mbak boleh senyamannya mau manggil saya Mbak atau apa gitu ya. Jadi sebelumnya saya baca dulu data dirinya. Namanya Rahma, umurnya 20 tahun, status mahasiswa, betul ya? Betul. Oke. Sebelumnya saya mau nanya, Rahma kesini apakah atas keinginan sendiri atau disuruh orang tua, disuruh keluarga, atau disarankan oleh teman? Sebenarnya saya kesini atas keinginan saya sendiri juga. Berarti memang Mbak Rahma sadar ya ada sesuatu yang belum beres dalam diri Rahma yang perlu kita konseling gitu ya. Ya. Oke, jadi saya mau nanya dulu, gimana kabarnya Rahma akhir-akhir ini, hari ini? Saya sebenarnya bingung. Saya juga sedih akhir-akhir ini. Kira-kira sedihnya karena apa? Saya bingung dalam menghadapi tugas akhir-akhir ini. Jadi saya sedih karena mengerjakannya tidak totalitas dan juga tidak optimal. Itu tugas mahasiswa, Tugas kuliah. kuliah. Oh, kira-kira itu sudah berapa lama ngerasanya kayak? Kalau merasa tidak optimalnya, saya merasanya mungkin dalam sekitar 2 bulanan terakhir. Mungkin dikarenakan pandemi juga ya Bu. Sudah lama juga pembelajaran online-nya sekitar
sekitar 2 semester dari semester lalu. Berarti di sini Rahma sudah 2 semester ya Iya. selama pandemi ini kuliah online, terus merasa susah dengan tugas-tugas gitu ya. Kalau boleh tahu dalam proses perkuliahan gitu apa yang Rahma rasakan? Bingung. Terkadang juga saya tidak menangkap instruksi yang diberikan oleh dosen-dosen. Itu terkait tugas ya. Iya. Kalau dalam proses perkuliahan gitu, misalnya merasa gimana gitu? Merasa tidak konsentrasi, kurang bisa memfokuskan konsentrasi saya terhadap perkuliahan. Kira-kira kalau sebelum kuliah online apakah juga kayak gini? Tidak. Kalau dalam pembelajaran tatap muka, saya lebih bisa memfokuskan diri saya terhadap pelajaran. Berarti merasa nyaman aja ya sebelum Iya. kuliah online yang tatap muka gitu. Berarti di sini saya coba mengulang ya. Jadi di sini keluhan Rahma adalah sudah 2 bulan terakhir ini mulai sadar dan merasa kalau dalam perkuliahan kurang konsentrasi, akibatnya jadi mengerjakan tugas-tugas itu jadi kurang optimal ya, karena sulit menangkap instruksi dari dosen gitu ya. Oke. Jadi kalau dari Rahma sendiri inginnya seperti apa terhadap masalah ini? Inginnya penyelesaiannya gimana? Saya menginginkannya walaupun dalam suasana online saya harusnya lebih bisa mengembalikan fokus seperti pembelajaran tatap muka sebelumnya. Jadi itu keinginan dari Rahma sebagai konselor. Semoga hari ini bisa kita sama-sama urai bersama ya, sehingga masalah dari Rahma bisa terpecahkan dan sasaran atau tujuan konseling dari Rahma bisa kita sama-sama capai gitu. Jadi dalam proses konseling ini kita akan memakan waktu 2 jam dalam sesi ini. Jadi apakah Rahma bersedia? Rahma, kira-kira bisa Rahma jabarkan nggak, gambarkan gitu gimana keadaan menurut versi perasaan Rahma sendiri awal-awal kuliah online itu? Jadi jujur saya merasa kaget waktu awal-awal diharuskan belajar dari rumah, karena yang biasanya belajar dengan tatap muka harus dilakukan dengan online melalui handphone. Tetapi semakin kesini semakin saya berusaha untuk menyesuaikan diri agar bisa terbiasa dengan keadaan tersebut. Jadi bisa dikatakan walaupun awal-awalnya kaget gitu ya keluar kebijakan ini, tapi lama-kelamaan Rahma bisa menyesuaikan. Iya. Nah, kira-kira di poin menyesuaikan ini Rahma melakukan upaya-upaya apa sih gitu yang sehingga Rahma bisa mengatakan bahwa Rahma sudah mulai bisa beradaptasi gitu? Waktu pertama-tama saya kaget itu karena saya merasa gimana gitu, bisa nggak ya melakukannya. Terus kesini-sini saya mencoba menyiasatinya dengan, kalau kuliahnya dilakukan dengan GM, saya berusaha untuk record, screen record. Rekam layar Ya, kalau kuliahnya di WA biasanya kan penggunaan VN, jadi otomatis saya bisa mengulang-ulangnya, mendengarkan ulang gitu Iya. ya. Terus apakah itu bertahan lama gitu Rahma melakukan hal-hal yang tadi disebutkan? Menurut saya sih cukup lama, karena pandemi ini kan juga lama ya. Iya. Jadi dari tahap kaget ke menyesuaikan diri mungkin cepat, tapi setelah saya menyesuaikan diri kesini saya kok malah jadi jenuh, gitu-gitu aja kan kegiatannya. Iya. Merasa akhirnya jenuh gitu ya. Iya. Saya paham kalau pandemi ini datang tiba-tiba, kita tidak punya persiapan. Maksudnya kita tidak pernah mengalami ini sebelumnya
segala-galanya online, pasti itu menimbulkan kebosanan-kebosanan gitu. Tapi yang saya di sini kagum, yang saya bangga, Rahma dari yang awalnya tadi kaget, akhirnya semakin berjalannya waktu bisa menerima keadaan, dan tadi secara mandiri Rahma menyiasati itu dengan cara merekam layar gitu. Mungkin teman-temannya Rahma tidak melakukan itu gitu ya, tapi semakin lama semakin bosan gitu ya. Kalau kalau kira-kira misalnya strategi-strategi tadi, upaya-upaya yang Rahma lakukan tadi itu dilaksanakan lagi, maksudnya lebih dimaksimalkan lagi, seperti semangat-semangat Rahma di awal itu, di tengah-tengah penyesuaian itu, apakah kira-kira bisa mengurangi ketidakkonsentrasian Rahma? Mungkin kalau dicoba lagi mungkin bisa, karena setelah saya merasa jenuh, capek, jujur saya mengurangi kegiatan-kegiatan seperti merekam layar atau mendengarkan, ya sekadar didengarkan aja, karena mungkin itu tadi semangat capek, jadi semangatnya nggak ada lagi gitu. Iya, baik. Sebelumnya Rahma, sesuai dengan kontrak kita di awal, ini kan sudah berjalan waktu 1,5 jam ya kita konseling, artinya sisa 30 menit lagi waktu kita, tapi bukan untuk ini berburu-buru gitu ya, karena sesi konseling bisa kita lanjutkan lagi. Baik Rahma, setelah kita tadi melaksanakan diskusi, konseling apa, Rahma sudah punya nih gambaran buat kedepannya, kira-kira langkah apa yang ingin Rahma ambil untuk menyelesaikan permasalahan Rahma ini? Mungkin dari sesi konseling hari ini tadi saya mendapat gambaran untuk langkah selanjutnya. Saya bisa mencoba lagi cara-cara yang sebelumnya saya lakukan, seperti melakukan screen record, mengulang video, mengulang voice note dari dosen-dosen atau dari teman-teman. Dan saya juga memahami bahwa kemarin-kemarin saya menganggap ini semua beban, dan makanya itu saya tidak semangat lagi mengerjakan semuanya. Jadi untuk sekarang saya akan mencoba melakukan lagi beberapa cara yang pernah saya lakukan, tetapi mencoba lagi untuk lebih semangat dalam menerapkannya. Saya termasuk bahagia melihat bahwa Rahma sudah menyadari bahwa ada cara berpikir yang salah, yang tadinya menganggap bahwa perkuliahan online itu adalah beban begitu, padahal ya memang ini dituntut, kenyataannya memang begini gitu ya, harus kita hadapi sama-sama. Rahma tidak sendirian gitu, teman-teman kelas yang lain juga begitu, bahkan seluruh Indonesia pun merasakannya gitu ya. Jadi apakah dari sesi konseling ini Rahma sudah lebih merasakan perasaan lega gitu? Ya, saya merasakan lega setelah melakukan konseling ini. Apakah Rahma nantinya ingin menambah sesi konseling? Untuk sekarang sepertinya cukup. Saya akan mencoba menerapkan dulu cara-cara yang pernah saya lakukan tadi. Mungkin kiranya apabila saya rasa cukup, bisa sampai sini saja proses konselingnya, atau saya merasa kurang nantinya dalam menerapkannya, mungkin bisa dilakukan konseling lanjutan lagi. Ya, baik, mungkin itu sesi konseling hari ini ya. Saya berharap semoga proses Rahma menuju konsentrasi yang lebih baik, fokus yang lebih baik, sehingga bisa lebih enjoy lagi perkuliahannya itu bisa Rahma capai dengan cara yang Rahma tetapkan tadi. Besar harapan saya semoga setelah ini Rahma bisa lebih lebih enjoy gitu melaksanakan perkuliahan. Mungkin bisa kita akhiri sesi konseling hari ini. Saya selaku konselor hari ini mohon maaf misalnya ada salah-salah kata atau perbuatan yang
kita bisa evaluasi bersama apakah langkah-langkah yang sudah kita tetapkan ini bisa bisa efektif gitu untuk kedepannya gitu ya Rahma. Saya juga terima kasih karena mbaknya mau mendengar